Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendil, kawan-kawanku. Pernyataan Pak Prabowo usai deklarasi ya didukung oleh PAN, kemudian ada PKB, ada Golkar ya yang mengatakan bahwa minta izin ke rakyat untuk berkuasa. Berkuasa. Itu ditanggapi serius oleh masyarakat, teman-teman. Apalagi warganet yang ada di media sosial ya. Kemudian tanggapan mereka, teman-teman, apa statement mereka? Tentu ini banyak yang orang yang mendukung, banyak orang yang menolak ya, pasti ada pro dan kontra. Banyak juga yang mendukung Pak Prabowo. Ya, hari ini kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat. Prabowo usai deklarasi, kami izin ke rakyat untuk berkuasa. Mohon maaf Pak, kami selaku rakyat kecil merindukan pengabdian dari sosok seorang pemimpin. Bukan pemimpin yang ingin berkuasa menindas rakyat dengan seenak jidatnya. Sampai dah lah tuh ah. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita... Hai Prabowo. Terus kalau lu udah berkuasa, rakyat lu jadiin apa? Pemerintahan lu pasti otoriter. Terus rakyat lu jadiin apa? Lu dibayar lu sama rakyat. Kalau lu berkuasa Prabowo, terus lu tidak melayani rakyat, harus rakyat yang melayanin lu. Terus rakyat yang menggaji kamu. Terus kita ini jadiin apa? Hah? Perahan lu. Rakyat kecil jadiin perahan lu untuk memperkaya diri lu. Bukannya presiden tuh harus melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani presiden. Salam wara. Ya, Pak Prabowo ini viral lagi guys. Tapi beliau ini viral bukan karena prestasi, tetapi karena sifat keangkuhan dan arogansinya beliau ini. Nah, ini bisa kita lihat ini dalam beberapa hari terakhir ya kan. Kemarin-kemarin ini baru datang dua partai yaitu Golkar dan Partai PAN. Ini memberikan dukungan kepada dia. Di tengah pertemuan itu Prabowo lagi-lagi dia menunjukkan sifat arogansinya dia. Yang pertama, dalam hal tanda tangan surat MOU itu. Beliau itu seakan-akan gak menganggap itu surat MOU dari para petinggi-petinggi partai yang ada tuh. Wong langsung dibuang aja ke bangku kan gitu ya. Langsung aja setelah ditandatangani dibuang. Gak tahu tuh manfaatnya untuk apa. Langsung Prabowo kok mau dilawan kan gitu ya. Yang kedua, soal dia minta dukungan ke rakyat untuk berkuasa. Waduh, ngeri. Ini ngeri sekali guys. Ngeri sekali ya. Waduh, apa ya, minta izin ke rakyat untuk berkuasa itu loh. Yang jadi pertanyaan itu rakyat yang mana, ya kan? Rakyat yang waras, rakyat yang cerdas pasti akan melihat satu, rekam jejak. Dua, prestasi apa yang sudah Pak Prabowo buat untuk membanggakan bangsa ini, ya. Tidak punya pengalaman politik yang kuat, apalagi ya kan hanya mengandalkan pengalaman dalam dunia militer. Waduh. Ya. Nah, yang kedua soal prestasi bangsa Bapak kepada bangsa ini apa gitu kan. Ya, kalau prestasi melukai bangsa ini ya pernah ada dan itu sejarah mencatat loh Pak. Jadi guys, ya intinya bahwa Pak Prabowo ini kan ibarat kata ya, itu seperti serigala yang berbulu domba. Beliau selama ini ya bersembunyi di balik bajunya Pak Jokowi, membawa-bawa nama Pak Jokowi. Beliau ingin terkesan terlihat seperti Pak Jokowi, dingin, ya lemah lembut, ya kan, mau hanya bekerja. Tapi sayangnya Jokowi tetap Jokowi, Prabowo tetaplah Prabowo, ya kan. Ya kata orang ini, ya bau busuk itu mau disimpan dimanapun, ya pasti juga akan dicium oleh orang. Nah, Pak Prabowo ini sifat kebusukan dia ini mau disembunyiin dimanapun ya, mau sampai kapanpun mau dia sembunyikan ya, tetap saja dicium oleh rakyatnya sendiri.
Maka jangan salah kalau Pak Prabowo itu ya setiap kali dalam bertempur sebagai capres itu selalu gagal. Karena lagi-lagi kalau rakyat yang cerdas pasti akan melihat rekam jejak prestasi dari Pak Prabowo untuk bangsa ini. Kalau belum ada prestasi, kalau belum punya rekam jejak yang baik, mohon maaf Pak ya, rakyat belum bisa mengizinkan. Minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Dalam sistem pemerintahan negara kita, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tentu saja memiliki kekuasaan tertinggi. Seperti halnya segitiga sama kaki misalnya, maka presiden berada di titik puncaknya. Nah, seorang presiden yang baik, yang punya keinginan untuk mensejahterakan rakyatnya, maka dia akan membalikkan posisi sudutnya. Yang tadinya berada di paling atas, maka segitiganya akan dibalik. Dia akan menjadi yang paling bawah. Menopang. Karena presiden bukanlah penguasa, tapi sejatinya dia adalah pelayan bagi rakyatnya. Nah, jika ada seseorang yang begitu berambisi ingin jadi presiden, hingga berkali-kali mencoba, berkali-kali berusaha, bahkan di usia yang tidak lagi muda, dan hanya punya perspektif berkuasa, maka tentunya kita jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi tujuannya? Apakah memang ingin mengabdi dan mensejahterakan rakyatnya, atau ada keinginan lainnya yang mungkin tersembunyi dan kita tidak ketahui? Salam. Mohon maaf Pak Prabowo, saya mendengar pidato Pak Prabowo kemarin mengatakan saya minta izin rakyat untuk berkuasa. Jadi Penggembala kambing. bagi saya, seorang orang yang asli kelahiran Jawa, menurut saya itu kurang etis, kurang berakhlak, kurang beretika. Apakah nggak lebih pantas, lebih baik Pak Prabowo dengan kalimat yang rendah mengatakan kalau saya minta izin, mohon izin kepada rakyat untuk mendukung kami, untuk mengabdikan diri, saya akan mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa dan negara, mencalonkan diri sebagai presiden. Itu akan lebih santun Pak. Nah inilah, makanya saya itu semakin sangat ragu dengan Pak Prabowo. Ini jangan ya untuk orang yang tidak sepaham dengan saya. Kami mohon, bukan kami itu menyerang. Sebenarnya naluri hati kami itu baik. Saya tidak suka berdebat, apalagi bermusuhan, kalimat cebong, kadrun, itu sebenarnya saya itu sudah nggak suka. Bagaimana Indonesia ini benar-benar aman, tentram, dan menuju Indonesia semakin baik, semakin jaya. Rakyat semakin sejahtera. Itu harapan kami sebagai rakyat, pengembala kambing yang hidupnya di lereng Gunung Lawu. Karena gini ya, saudara-saudara semua, hidup saya tidak ada terkait atau tergantung atau terkontaminasi dengan calon presiden siapapun atau presiden yang sekarang. Dan sekali lagi, saya pertegas, saya bukan orang partai apapun. Saya itu tidak suka partai. Karena partai, semua partai itu melakukan yang namanya korupsi. Dan sampai detik ini, belum ada partai itu yang benar-benar berpihak, mempedulikan rakyat kecil, itu kan enggak. Jadi saya tidak suka. Semua partai itu pernah melakukan korupsi. Tidak perlu saya sebut terlalu panjang. Jadi kalau saya jelaskan seperti ini, menjatuhkan partai ini, partai PKI, partai ini sebenarnya saya tidak suka. Ya. Jadi saya bukan orang partai dan juga bukan pendukung Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo atau Pak Anies. Saya mendukung kebenaran. Siapapun yang menurut saya itu nantinya benar, pasti akan saya dukung. Saya akan melakukan yang namanya sosialisasi kepada teman, sahabat semua untuk mendukung capres yang menurut saya baik. Jadi ini, kenapa ya? Saya itu sebenarnya sangat kecewa atas pernyataan Rocky Gerung dengan mengatakan Pak Jokowi itu bajingan tolol, bajingan pengecut. Ini sebenarnya mencontohkan akhlak, etika, moral generasi anak bangsa itu semakin rusak. Pasalnya Rocky Gerung justru malah tidak minta maaf, justru malah ngeles diartikan lain dengan bahasa Jawa yang maknanya diperpanjang, mengatakan kalau bajingan itu adalah bagusing jiwa, angen-angen yang pangeran. Ini kan menyesatkan. Nah, orang-orang seperti ini yang bikin saya itu kecewa.
Saya tidak suka. Dari capres, kalau saya amati, banyak sekali kalau Pak Anies dikatakan itu raja ngibul, pembohong. Kalau Pak Ganjar, bokep isunya, IKTP, wadas. Kalau Pak Prabowo dikatakan temperamental, mantan penculik aktivis 98, dan masih banyak rekam jejaknya. Sebenarnya saya nggak ingin mengungkit masa lalu, karena kalian-kalian semua itu manusia, calon pemimpin negara yang mestinya itu harus berbuat sesuatu yang baik demi rakyat, negara, dan bangsanya. Ini harapan saya, Pak. Dan bisa terutama itu berpihak kepada rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, membangun negara ini dengan baik, bisa menjaga SDM, sumber daya alam. Itu apa ya, kekayaan alam yang ada di Indonesia itu jangan sampai dikuasai hanya segelintir orang, baik golongan, kelompok, ataupun keluarga saja. Ini tanggung jawab semua, baik rakyat Indonesia, pemerintah, aparat penegak hukum, Polri, TNI, lembaga hukum terkait. Sebenarnya ini akhlak orang Indonesia itu sudah rusak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena politik yang disajikan saat sekarang itu adalah politik kotor, politik busuk, politik licik. Bagaimana nanti rakyat kedepannya, generasi anak bangsa, apakah bisa menjaga akhlak, etika, sopan santun kalau dirusak-rusak seperti orang manusia seperti Rocky Gerung? Ini yang perlu saya tanyakan, dan saya itu sangat benar-benar geram. Makanya saya kecewa kepada Pak Prabowo ketika Pak Prabowo itu ada teman dekat kepada Pak Rocky Gerung. Kenapa hanya sebatas mengatakan meskipun Rocky Gerung itu akademisi, tapi dia melakukan hal yang keliru. Ini terlalu ampang, Pak. Dan orang yang berjiwa kesatria bukan yang pemberani, tidak, Pak. Orang yang berjiwa kesatria itu selalu membela yang benar dan mau mengakui kesalahannya ketika dia melakukan kesalahan. Itulah jiwa kesatria. Saat sekarang apa ada? Koruptor nggak mau mengakui koruptornya, maling tidak mau mengakui maling, bajingan teriak bajingan, PKI teriak PKI. Ini moral generasi anak muda, anak bangsa. Rakyat Indonesia dirusak. Yang pertama adalah koruptor mantan pendahulu yang sakit hati karena kebijakan Pak Jokowi tidak berpihak kepada koruptor dan mafia. Yang kedua, maraknya masuknya ajaran-ajaran sesat, HTI, Wahabi, dan juga para Habib-Habib gadungan yang datang ke Indonesia mengaku habaib, mintanya ingin dihargai. Para ulama, para NU harus menghargai habaib karena habaib harus diistimewakan. Ini sebenarnya adalah ajaran sesat karena mereka semua adalah manusia. Meskipun toh cucu Nabi sekalian pun, kalau ucapan akhlak etikanya itu rusak, jangan diikuti. Itu kami menghargai seseorang bukan karena gelar, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat yang tinggi, bukan karena keturunan. Yang kami hargai adalah perilaku, ucapan, perbuatan, akhlak, etika. Itu saja. Kejujuran. Apa ada sih zaman sekarang itu jujur? Kalau ada maunya pasti mengatakan demi rakyat. Apalagi mengatakan koalisi perubahan. Ini sebenarnya apa ya? Polesan ini terlalu dangkal. Yang mau dirubah apa? Sementara negara Indonesia selama dipimpin Pak Jokowi itu 2 periode, ini banyak sekali perkembangan, kemajuan-kemajuan yang sangat pesat. Jalan di desa sudah baik, jalan tol sudah baik, bendungan sudah dibangun, proyek-proyek sudah dikerjakan, korupsi ditindak secara tegas. Tapi ini karena akal-akal licik pasti diserang. Indonesia itu kalau ada pemimpin jujur pasti diserang, bahkan nyawa pun sampai akan jadi sasaran. Keluarga, harga diri itu dicaci maki, direndahkan. Saya tidak suka. Pak Prabowo menurut saya tidak tegas, tapi apa, beringas, masih ada temperamental dan kesalahan-kesalahan. Apakah ini Pak Prabowo ini merupakan ketularan dari Rocky Gerung dengan pernyataannya mengatakan saya mohon izin kepada rakyat akan berkuasa? Ini kan menurut saya kan fatal. Apakah tidak lebih baik mengatakan saya mohon izin kepada rakyat, mohon doa restu agar mendukung kami akan mengabdikan diri untuk rakyat, bangsa, dan negara, dan kami akan mencalonkan diri sebagai presiden? Itu kan lebih berakhlak, bermartabat, Pak. Jadi ini jelas ya, 2024 kami akan selalu pantau mengawasi capres yang terbaik. Dan saya tidak suka capres yang ambisi, dan juga tidak suka para yang memiliki partai, para ketua partai itu hanya kepentingan pribadi saja, tidak pernah memikirkan rakyatnya. Seperti si Caimin, pindah sana, pindah sini, itu ambisinya besar, keinginannya untuk jadi wakil presiden. Ini ada lagi Golkar kesana kemari, PAN kesana kemari. Saya enggak apa ya, enggak respect sama sekali, enggak punya saya itu rasa sedikit pun untuk apa ya, mencintai orang-orang seperti itu. Saya tidak berpihak kepada partai. Partai PDI pun kadang juga ada keegoisan. Ketika PSI dulu mendeklarasikan dulu mendukung Pak Ganjar, tidak direspon. Itu sebenarnya hal yang salah. Ya, gak ada sempurna. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti ada kesalahan-kesalahan kecil, bahkan ada kesalahan besar. Tetapi dalam sebuah pemilihan kita punya hak untuk memilih, dan kita harus memilih karena itu menentukan nasib kita. Tetapi memang
Pak Prabowo ini kalau saya lihat dari perkataan kemarin, ada sesuatu hal, ini menurut pandangan saya teman-teman, yang sebenarnya dalam hatinya itu menyeruak untuk segera, ayo segera, segera ingin berkuasa, dan ada sedikit ambisi tentunya. Ya nggak masalah, ambisi itu bagus. Kalau hal itu diarahkan ke positif, ambisi itu bagus. Untuk apa? Untuk keinginan beliau untuk menyejahterakan rakyat, nggak masalah. Ya nggak masalah. Tetapi jangan terlalu begitulah. Karena itu kata-kata yang sebenarnya nggak terlalu bagus ya digunakan untuk itu, nggak terlalu enak didengar untuk digunakan. Ya terima kasih. Ini penggembala kambing lereng Gunung Lawu. Ya ini sudah memberi masukan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak muda melek informasi, dan kita jangan taklid buta. Artinya apa? Rekam jejak juga harus dilihat. Kita lihat sama-sama nanti teman-teman. Kita lihat sama-sama bagaimana keinginan Pak Prabowo untuk berkuasa ini terrealisasi. Apakah rakyat juga mau menyerahkan mandatnya kepada Pak Prabowo? Kita lihat di 2024. Salam cerdas, salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.